Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Alfi. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Alfi akan bercerita kisah Nabi Yunus alaihissalam dengan judul Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Wah, penasaran kan ceritanya seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Kisah ini disebutkan beberapa di dalam Al-Quran. Salah satunya surat Asy-Syaffat ayat 139 hingga 148. Diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa berdakwah kepada kaum yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang menjadi pengikutnya. Akhirnya, beliau meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah ke suatu kaum di Ninawa. Apa ya Ninawa itu? Nah, Ninawa ini di negeri yang terletak di negara Mosul, Irak. Hampir seluruh Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidak sesuai dengan tradisi mereka. Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka tidak dapat memberikan manfaat pun kepada kalian. Hanya Allah satu-satunya yang pantas kalian sembah, kata Nabi Yunus alaihissalam. Diam saja kau Yunus. Kau bisa bicara begitu karena memang kau bukan dari keturunan nenek moyang kami. Pergilah. Kami mau beribadah kepada Tuhan yang nyata terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat. Hahaha. Itu salah satu omongan dari kaum Ninawa. Nabi Yunus mulai tersulut amarahnya mendengar cemoohan dari kaum Ninawa. Bahkan dengan beraninya mereka menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lancang sekali kalian berbicara seperti itu tentang Allah. Wahai kaum Ninawa, tunggulah, sebentar lagi azab akan turun kepada negeri ini. Aku telah berkali-kali memperingatkan kepada kalian. Setelah beberapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara telah dilakukan oleh Nabi Yunus untuk mendekati kaum Ninawa. Namun mereka malah menghina Nabi Yunus. Sampai akhirnya beliau mulai putus asa. Kemarahan, kekecewaannya bercampur jadi satu. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah. Nah, disinilah letak ujian Nabi Yunus alaihissalam. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya dan akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan negeri Ninawa. Padahal tugas Nabi Yunus alaihissalam ini belum usai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi di kaum Ninawa. Tiba-tiba yang cuacanya cerah berubah menjadi gelap. Satu persatu kaum Ninawa keluar dari rumah. Mereka bersujud dan mulai menyadari akan kesalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi menurunkan azab kepada kaum Ninawa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghina kami dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Sementara itu, Nabi Yunus alaihissalam telah berjalan cukup jauh. Sampailah beliau di tepi pantai. Langit sore nampak bersahabat. Terlihat kapal akan berlayar. Kemudian Nabi Yunus pun ikut masuk ke dalam rombongan kapal yang akan berlayar itu. Semua orang heran melihat penampakan seorang nabi di dalam kapal. Namun, para penumpang itu tidak berani menyapa Nabi Yunus.
Mereka hanya saling berbisik. Nahkoda menggerakkan kapal cukup cepat. Ketika berada di tengah lautan, seketika itu angin bertiup kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Maaf tuan-tuan, sepertinya kita harus mengeluarkan barang-barang agar kapal tidak tenggelam, kata nahkoda. Mereka pun mengeluarkan semua barang dan menjatuhkannya ke laut. Namun, kapal masih terasa berat sehingga harus satu orang yang keluar dari kapal itu. Para penumpang kapal termasuk Nabi Yunus melakukan undian. Ternyata yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Mereka pun tidak percaya dan akhirnya melakukan undian yang kedua sampai yang ketiga kalinya. Setelah sampai ketiga kali undian, ternyata yang keluar masih tetap, yaitu nama Nabi Yunus alaihissalam. Melihat kenyataan itu, Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Kemudian, Nabi Yunus akhirnya menjeburkan diri ke dalam lautan. Setelah Nabi Yunus menjeburkan diri ke tengah laut, tak lama kemudian muncullah seekor paus yang sangat besar. Disitulah Nabi Yunus langsung ditelan oleh ikan paus itu. Wah, seram sekali ya teman-teman. Kemudian Nabi Yunus pingsan selama beberapa hari di dalam perut ikan paus. Saat membuka mata, yang Nabi Yunus rasakan apa? Hanya kegelapan dalam raganya dan jiwanya. Perasaan bersalah kepada Allah selalu menghantuinya. Kemudian Nabi Yunus dengan segala kekuatannya berdoa kepada Allah. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus melempar Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari ikan paus dengan keadaan yang lemah dan sakit. Lalu Allah menyuguhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Tubuhnya kembali bugar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ujar Nabi Yunus. Setelah kondisinya pulih, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di negeri Ninawa. Sampainya di sana, Nabi Yunus disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat-sangat terharu atas perlakuan yang diberikan kaumnya. Kaum Ninawa sekarang sudah jauh berubah lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, yang pertama, hendaknya kita belajar untuk sabar dalam menghadapi amarah. Dan yang kedua, Allah mengabulkan doa hambanya yang bermasalah dengan syarat seorang hamba tersebut harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Nah, bagaimana ini ceritanya teman-teman? Seru kan? Apalagi tadi yang ceritanya ditelan ikan paus. Wah, mengerikan sekali. Sebelum itu, Ustazah Alfi punya sebuah pertanyaan pada kalian. Dengarkan ya. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan negeri Ninawa? Nah, tadi di cerita sudah ada. Kenapa ya kira-kira? Jangan lupa dijawab di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.